Jalanan kita kini semakin bising, bukan hanya oleh klakson yang saling bersahutan, tapi juga oleh suara-suara lain yang semakin mendominasi ruang publik. Di tengah hiruk-pikuk kota, suara sirene kini menjadi latar yang tak terelakkan, menambah kepadatan dan kegaduhan di jalanan yang sudah penuh sesak. Raungan sirene yang kian sering terdengar seolah menjadi simbol kekuasaan baru di jalan raya. Tak hanya sekadar penanda, suara ini kini menjadi penentu siapa yang berhak melaju dan siapa yang harus menepi. Siren, yang seharusnya jadi penanda darurat, kini lebih sering mengiringi kendaraan pejabat, membelah kemacetan tanpa peduli pengguna jalan lain. Setiap hari kita menyaksikan iring-iringan mobil mewah melaju kencang, diiringi suara siren yang memaksa semua orang menyingkir, seolah jalanan hanya milik segelintir orang. Masyarakat mulai gerah, merasa penggunaan sirene dan rotator telah berubah jadi simbol arogansi, bukan lagi alat kelancaran tugas negara. Banyak yang bertanya-tanya, apakah benar semua perjalanan pejabat itu sepenting itu, hingga harus mengorbankan kenyamanan dan hak pengguna jalan lain? Ketika warga biasa harus sabar dalam antrean panjang, menunggu lampu hijau atau terjebak macet berjam-jam, rombongan pejabat melaju tanpa hambatan, seolah aturan tak berlaku bagi mereka. Perbedaan perlakuan ini semakin terasa nyata di mata masyarakat. Pertanyaannya, benarkah semua perjalanan pejabat layak didahulukan, meski mengorbankan ketertiban umum? Apakah kepentingan segelintir orang lebih utama daripada kepentingan ribuan pengguna jalan lainnya yang juga punya urusan penting? Sirene yang disalahgunakan menciptakan sekat tak kasat mata di jalan raya, mengikis rasa kebersamaan dan solidaritas antar pengguna jalan. Jalanan yang seharusnya menjadi ruang bersama, kini terasa terbelah antara yang berkuasa dan yang harus mengalah. Fungsinya pun kabur. Ambulans dan pemadam kebakaran jadi sulit dibedakan dari iring-iringan pejabat. Ketika sirene digunakan sembarangan, masyarakat jadi bingung, mana yang benar-benar darurat dan mana yang hanya sekadar ingin didahulukan. Jalan raya kini jadi panggung ketidakadilan, mempertegas jarak antara penguasa dan rakyat. Setiap kali sirene meraung, kita diingatkan bahwa ada ketimpangan yang nyata, yang semakin sulit diabaikan. Suara sirene itu, lebih dari sekadar bising, adalah pengingat pahit akan ketimpangan yang makin terasa di ruang publik. Ia menjadi simbol bahwa keadilan di jalan raya masih jauh dari harapan, dan bahwa perubahan hanya akan terjadi jika kita semua berani bersuara dan menuntut aturan yang adil untuk semua. Di era digital, keresahan soal sirene pejabat tak lagi sekadar gerutuan di jalan. Media sosial jadi panggung utama protes publik. Orang-orang kini bisa menyuarakan ketidakpuasan mereka dengan lebih luas dan cepat. Media sosial telah mengubah cara kita berinteraksi dengan isu-isu sosial dan politik. Video konvoi pejabat yang menerobos kemacetan viral dalam hitungan jam, memicu solidaritas dan kemarahan warganet. Dalam sekejap, video tersebut dibagikan ribuan kali, menciptakan gelombang protes yang tak bisa diabaikan oleh pihak berwenang. Tagar seperti Stop Arogansi Pejabat menyatukan suara, mengubah keluhan jadi gerakan digital yang menuntut perubahan nyata. Hashtag ini menjadi simbol perlawanan terhadap arogansi pejabat, menggerakkan ribuan orang untuk bersatu dalam satu suara. Aktivis, influencer, dan masyarakat umum bahu-membahu memperkuat gaung protes ini. Mereka menggunakan platform mereka untuk menyebarkan pesan, mengajak lebih banyak orang untuk bergabung dalam gerakan ini. Satu video pejabat memotong antrean di lampu merah lebih kuat dari ribuan kata. Video ini menjadi bukti nyata dari ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, memicu reaksi keras dari publik. Media sosial memberi alat dokumentasi, penyebaran, dan tekanan, membuat penguasa tak bisa lagi menutup mata. Dengan smartphone di tangan, setiap orang bisa menjadi jurnalis, merekam kejadian yang mereka saksikan, dan membagikannya ke seluruh dunia. Tekanan digital ini menembus dinding kekuasaan. Suara warganet tak bisa diabaikan. Petisi online, video viral, dan kampanye media sosial telah menjadi alat yang efektif untuk menekan pemerintah dan menuntut perubahan. Pengambil kebijakan mulai sadar. Isu ini telah jadi perhatian nasional. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan suara rakyat yang disuarakan melalui media sosial. Inilah kekuatan demokrasi digital suara rakyat, diperkuat teknologi, mampu mendorong perubahan konkret. Dengan media sosial, setiap orang memiliki suara yang bisa didengar, dan bersama-sama kita bisa menciptakan perubahan yang nyata. Menyikapi gelombang protes publik yang semakin meluas,
Korlantas Polri akhirnya mengambil langkah tegas yang dinantikan banyak pihak. Selama beberapa pekan terakhir, masyarakat menyoroti penggunaan sirene dan rotator yang dianggap berlebihan oleh sejumlah pejabat, memicu keresahan dan kemacetan di jalan raya. Tekanan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pengendara harian hingga aktivis, membuat isu ini tak bisa lagi diabaikan. Pada 20 September 2025, Kepala Korlantas, Irjen Pol Agus Suryonugroho, secara resmi mengumumkan pembekuan sementara penggunaan sirene dan rotator untuk pengawalan pejabat. Keputusan ini diambil setelah melakukan evaluasi internal dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan nyata dalam tata kelola lalu lintas. Pembekuan ini bukanlah bentuk penghakiman terhadap institusi atau individu, melainkan jeda penting untuk mengevaluasi aturan main yang selama ini dinilai terlalu longgar dan sering disalahgunakan. Seluruh proses evaluasi melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar transportasi, perwakilan masyarakat, dan lembaga pengawas. Selama masa evaluasi, pengawalan untuk pejabat tetap diberikan, namun dengan aturan yang jauh lebih ketat. Sirene dan rotator hanya boleh digunakan dalam kondisi benar-benar darurat, seperti pengawalan ambulans atau situasi yang mengancam keselamatan jiwa. Konvoi pejabat kini harus menyesuaikan diri dengan lalu lintas umum tanpa keistimewaan berlebihan. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengembalikan fungsi asli sirene sebagai alat prioritas untuk keadaan darurat, bukan sekadar simbol kekuasaan atau privilege. Dengan demikian, masyarakat diharapkan bisa kembali merasakan keadilan dan kenyamanan di jalan raya. Publik pun menyambut langkah ini dengan antusias. Banyak yang menganggapnya sebagai kemenangan kecil, bukti nyata bahwa kritik dan suara masyarakat mampu mendorong perubahan kebijakan. Di media sosial, tagar siren untuk darurat menjadi trending, menandakan dukungan luas dari berbagai kalangan. Meski sifatnya sementara, kebijakan ini memberi harapan baru bahwa jalan raya akan menjadi ruang yang lebih adil dan tertib bagi semua pengguna. Banyak pengendara kini merasa lebih dihargai dan optimis terhadap masa depan transportasi di Indonesia. Dengan langkah ini, Polri memperkuat citra sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendengar, memahami, dan melayani kebutuhan masyarakat luas. Sebuah awal baru menuju tata kelola lalu lintas yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Pembekuan sirene bukan sekadar penghentian, tapi awal penataan ulang sistem pengawalan. Korlantas kini menyusun aturan baru yang lebih detail dan sulit disalahgunakan. Definisi kondisi mendesak dipersempit, hanya untuk situasi yang benar-benar darurat, bukan sekadar menghindari macet. Perjalanan dinas biasa tak lagi bisa memakai sirene. Pengawasan internal diperketat. Setiap penggunaan sirene harus ada justifikasi jelas. Petugas didorong lebih bijak, tahu setiap keputusan diawasi publik. Intinya, mencari keseimbangan antara keamanan pejabat dan hak masyarakat atas ketertiban. Hak istimewa harus kembali jadi instrumen fungsional, bukan privilege sewenang-wenang. Kontroversi sirene sampai ke istana, dan responsnya ajakan meniru teladan Presiden. Presiden Prabowo kerap memilih ikut aturan lalu lintas, bahkan rela terjebak macet, meski dikawal pas pampres. Keputusan untuk tidak selalu meminta jalan adalah pilihan sadar, pesan simbolis yang kuat. Jika pemimpin tertinggi bisa patuh, tak ada alasan pejabat lain bersikap sebaliknya. Jabatan tinggi bukan lisensi untuk arogan di jalan, tapi tanggung jawab memberi contoh baik. Tindakan sederhana seperti berhenti di lampu merah adalah penghormatan pada aturan dan kesetaraan di ruang publik. Istana menegaskan, fasilitas pengawalan bukan hak mutlak pejabat, tapi amanah yang harus digunakan dengan pertimbangan kepentingan publik. Imbauan ini mengingatkan pejabat untuk tidak semena-mena memakai fasilitas negara. Surat edaran Kemensetnek soal penertiban sirene sudah lama ada, tapi protes publik kini jadi momentum penegasan ulang. Pejabat adalah pelayan masyarakat, bukan raja kecil di jalan. Menggunakan sirene demi kenyamanan pribadi adalah kegagalan memahami esensi pelayanan publik. Kepatuhan pada aturan lalu lintas adalah cerminan integritas dan upaya memulihkan kepercayaan publik. Isu arogansi sirene juga jadi perhatian DPR. DPR mendukung langkah Korlantas, mengawal evaluasi dan pengetatan penggunaan sirene, agar keresahan masyarakat tak terulang. Dukungan ini memberi legitimasi politik dan memastikan aturan benar-benar ditegakkan.
Pengawasan parlemen jadi jaminan penertiban berjalan serius, bukan sekadar reaksi sesaat. Anggota dewan pun diingatkan untuk jadi teladan, tidak menyalahgunakan fasilitas yang mereka miliki. Aturan soal sirene sudah jelas di Undang-Undang Lalu Lintas. Lampu biru dan sirene hanya untuk kendaraan Polri, bukan pejabat sipil, kecuali dalam pengawalan resmi. Lampu merah dan sirene hanya untuk kendaraan darurat ambulans, pemadam, TNI, dan sejenisnya. Lampu kuning tanpa siren untuk kendaraan tugas khusus. Masalahnya bukan pada aturan, tapi lemahnya penegakan dan rendahnya kepatuhan. Pembekuan sirene dan rotator adalah langkah awal mengembalikan keadilan di jalan raya. Jalan adalah ruang publik milik bersama, di mana semua harus tunduk pada aturan yang sama. Penertiban membangun kembali budaya saling menghormati. Sirene hanya untuk darurat. Masyarakat pun sigap memberi jalan. Jika disalahgunakan, kepercayaan publik luntur, dan keselamatan jadi korban. Kebijakan ini juga pendidikan publik, disiplin dan empati untuk semua. Pejabat belajar rendah hati, masyarakat tahu suara mereka didengar. Keteraturan di jalan cerminan keteraturan sosial, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Di atas aspal yang sama, kita semua setara, ingin sampai tujuan dengan selamat.